kembali lagi bersama kita di Paus Podcast Podcast Asik. Asik with Us. Sebelum kita masuk ke tema podcast kita yang seru pada hari ini, kali ini aku nggak sendiri nih. Aku di sini ditemenin sama teman-teman aku dari divisi pengembangan. Mungkin bisa kali ya satu-satu kenalin diri kalian, nama siapa, jurusan apa, divisi apa. Dimulai dari aku sendiri, nama aku Syiarang Florencia Wulur. Aku dari jurusan Ilmu Politik dan divisi aku sebagai kepala divisi pengembangan. Oke, kenalin aku Elke dari jurusan Sosiologi 2020. Peran aku di divisi pengembangan jadi wakil pengembangan. Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Radit dari jurusan Hubungan Internasional. Aku juga sama kayak Elke, jadi wakil di divisi pengembangan. Oke, yay. Oh iya teman-teman, kita juga punya yel-yel pengembangan loh. Mungkin kita bisa yel-yel dulu kali ya. Supaya para pendengar podcast kita semakin semangat. Oke, aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Pengembangan Berkembang. 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 Yeay. Nah, Iya, teman-teman, udah cukup kali ya perkenalannya. Dan yel-yelnya juga tadi. Dan mungkin aku mau nyapa dulu nih teman-teman dari divisi pengembangan. Yang sekarang mungkin lagi pada sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Ada yang magang, atau ada yang sibuk ngapain nih akhir-akhir ini. Oke, Boleh share dulu, El. dulu kali ya. Kalau kebetulan untuk sekarang ini aku masih di Malang ya. Jadi masih mengurusin terkait magang dan juga ya ekspor di Malang aja. Gitu. Mungkin dari Elke ngapain aja nih? kalau aku sih ini sekarang dari awal bulan Juli ya, aku lagi sibuk magang di Kemen PPA. Kemarin juga habis ngikutin nih salah satu program dari mereka itu ada tentang apa ya, kayak praktik modul gitu deh, tapi di Depok selama 2 hari. Gitu aja. Wah, kayaknya pada sibuk dan seru banget nih kayak kegiatan liburannya ya. Ada yang magang, lagi menunggu magang. Tapi pembahasan podcast kita hari ini itu nggak kalah seru banget nih, karena akhir-akhir ini kita sering banget gitu ya dengerin masalah tentang LGBT yang mungkin sobat-sobat KMK yang lagi dengerin podcast kita hari ini udah sedikit paham mengenai apa itu LGBT. Tapi disclaimer dulu, kalau di sini kita tidak menyudutkan pihak manapun dan kita hanya membahas bagaimana sudut pandang ajaran agama Katolik melihat LGBT. Nah, oke, jadi sebenarnya apa sih secara umum dulu ya kita bahas ya. Ada yang tahu nggak kepanjangan dari LGBT? Apa itu LGBT yang kalian tahu? Oke, jadi kalau misalkan dari yang aku baca gitu ya, dari Google gitu, LGBT ini singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender. Di mana singkatan ini dulu itu pada tahun 1990 digunakan untuk merujuk pada kelompok homoseksual dan transgender aja. Tapi sekarang ini singkatannya mencakup banyak orientasi seksual dan beragam identitas gendernya. Ya, akhir-akhir ini kan banyak banget gitu ya perbincangan di masyarakat tentang LGBT sendiri gitu. Nah, seringkali ini jadi perdebatan gitu di publik gitu. Bagaimana kalau kita lihat baru-baru ini salah satu musik grup dari luar gitu ya yang tidak bisa kita sebut namanya di sini sampai batal tampil gitu di salah satu konser musik di Indonesia yang karena dia memperlihatkan dukungannya terhadap LGBT, terhadap tetangga kita gitu. Bener banget tuh. Bahkan sempat ada berita yang aku dengar ya, di mana itu ada pertemuan kelompok LGBT ini se-ASEAN, yang mana itu dilakukan di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri kan negaranya lumayan strict ya. Jadi hal ini pun dikecam gitu sama beberapa masyarakat di Indonesia. Nah, benar kan? Nah, ini menarik gitu. Bagaimana pendapat dari teman-teman sendiri gitu ya? Bagaimana kalian melihat em, teman-teman kita yang memiliki orientasi seksual yang berbeda gitu, yang mungkin bisa kita sebut unik kali ya. Nah, untuk dari kalian sendiri, menurut kalian pandangan ajaran agama Katolik nih yang kalian tahu itu dalam memandang LGBT itu bagaimana? Nah,
Jadi pandangan ajar agama Katolik mengenai LGBT ini dari yang aku baca di salah satu jurnal itu bahwa kalau gereja Katolik memang menolak tindakan LGBT dan homoseksual karena mereka nggak sesuai dengan ajaran moral Kristiani. Tapi gereja Katolik ini nggak menolak pribadi LGBT tersebut karena gereja Katolik sangat menghargai harkat dan martabat LGBT sebagai manusia. Jadi gereja itu ngelihat mereka sebagai manusia sehingga gereja menentang segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap LGBT. Jadi intinya gereja Katolik itu nggak menolak para gay atau lesbian, tapi gereja Katolik hanya tidak membenarkan perbuatan mereka. Jadi kalau misalkan mereka punya kecenderungan LGBT, tapi mereka itu ada kesadaran buat nggak nggak ngikutin kemauan mereka, malah kayak mencoba untuk ngarahin kayak ngurusin pandangan mereka itu gak bisa disebut dosa kecuali mereka emang ngelakuin perbuatan LGBT baru itu masuknya ke dosa gitu sih yang aku baca. Nah, betul banget tuh. Aku juga kemarin sempat baca di kitab suci, di Alkitab, di mana ya? Maksudnya, eh, perbuatan homoseksual itu memang pada dasarnya sudah dikecap gitu. Seperti yang tertulis pada beberapa Injil seperti Roma 1 ayat 24 sampai 27, 1 Korintus ayat 6 1 Korintus bab 6 ayat 10 dan juga tulisan-tulisan lain di Alkitab itu ditegaskan bahwa sana perbuatan homoseksual itu emang tidak baik dan juga melawan hukum kodrat, di mana perbuatan itu menyimpang. Tapi kalau dilihat sekarang, banyak banget tindakan keras terhadap kelompok kaum LGBT ini, baik diskriminasi dari masyarakat, bahkan juga banyak negara yang menolak keberadaan. Nah, benar banget tuh. Banyak sekarang ya, kalau kita lihat contoh negara yang mengecam LGBT seperti di Iran, ada hukuman pidana, ada penjara, bahkan dicambuk juga. Dan di negara tetangga kita juga di Malaysia, hukuman penjara gitu ada maksimal 20 tahun dengan hukum cambuk dan juga denda. Dan juga yang paling berat itu ada di Uganda, di mana hukuman bagi pelaku LGBT itu mendapat hukuman mati. Nah, ini dari sisi negara ya, tapi kalau misalnya kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ini, kita lihat LGBT kan merupakan kaum minoritas gitu. Karena kita juga memandang mereka sebagai manusia. Kalau dari sisi agama, apa yang seharusnya kita lakukan gitu, sebagai orang Katolik atau kita sebagai kaum muda Katolik, ketika kita melihat orang yang mungkin di sekitar kita itu memiliki orientasi seksual yang berbeda. Nah, Kalau menurut aku sih, kita sebagai kaum muda Katolik ya pastinya kita harus mengikuti sikap yang diajarkan gereja lah ya, dimana kita tuh memang untuk menolak, untuk setuju terkait perbuatan homoseksual itu, tapi kita nggak boleh ibaratnya melakukan diskriminasi dan juga sikap tidak adil gitu pada kelompok LGBT ini, dimana kita harus menghormati orang yang memiliki orientasi seksual homoseksual itu, bukan berarti kita menyetujui tindakannya, namun kita harus ingat bahwasannya mereka tuh sesama manusia, jadi kita harus saling menghormati dan juga bertindak secara adil sih ke kelompok ini. Nah, aku pribadi juga setuju nih sama pendapat Radit. Jadi, emang seharusnya itu yang kita lakuin sebagai kaum muda Katolik. Dan kebetulan aku juga penasaran nih, tanya lagi nih, kita bahas tentang LGBT. Pernah nggak sih kalian punya pengalaman langsung, punya temen yang orientasi seksualnya tuh berbeda? Dan apa yang bakal kalian lakuin kalau misalnya kalian tuh ngeliat atau kayak dengar cerita gitu-gitu? Kalian nih nggak masalah atau kalian mungkin ada rasa bergerak untuk memberitahukan ajaran yang benar gitu? Mungkin kalau dari aku, punya beberapa teman yang memang dia tuh udah ibaratnya approve lah, mereka tuh termasuk kelompok LGBT, baik itu perempuan ataupun laki-laki, itu ada dua-duanya di lingkunganku. Tapi kalau menurutku mereka tuh sebenarnya punya keluh kesah masing-masing, entah itu bisa dari tekanan keluarga ataupun dari teman-teman dan juga yang lain-lain tuh, mereka tuh karena mendapat tekanan itu, mereka tuh jadi eh,
menggeser arah orientasi seksual mereka gitu loh. Mungkin bisa jadi juga karena temenku itu pernah disakitin sama pasangannya atau gimana gitu. Jadi dia tuh merasakan sakit hati sampai akhirnya dia tuh jadi kelompok LGBT ini. Dan kalau aku pribadi, kalau berteman sama mereka itu pastinya masih berteman dong, tapi aku juga sebagai temannya ibaratnya sedikit-sedikit ada untuk mengajak mereka lah, ibaratnya sebenarnya nggak semua orang tahu kayak gitu. Misalnya mungkin itu emang lagi dapat pasangannya, contoh kasusnya mungkin pasangannya yang dulu kurang baik segala macam gitu. Mungkin jadi aku lebih memberitahukannya terkait sebenarnya nggak semua orang kayak gitu juga. Kan ingat ajaran yang kebetulan temanku ini yang masuk LGBT dan juga Katolik, jadi aku ibaratnya sesekali juga ngajakin dia gereja bareng kalau dia bisa segala macam. Jadi apa ya, secara tidak langsung aku tuh mau mengajak dia untuk kembali lagi lah ke jalan yang seharusnya gitu, tanpa adanya paksaan ataupun secara langsung gitu. Kalau secara langsung menurutku kan jadinya mereka kayak, loh kenapa jadi diajak gitu. Jadi aku secara tidak langsung mengajak mereka supaya nantinya mereka bisa berubah pelan-pelan gitu. Kalau dari yang lain mungkin? Dari aku sih kurang lebih sama kayak Radit ya, tapi aku pribadi sendiri emang belum pernah menemukan secara langsung gitu berhadapan dengan teman yang benar-benar udah menunjukkan kalau aku punya orientasi seksual yang berbeda gitu ya. Tapi kalau aku pribadi emang kalau dilihat tadi kan, kalau kita bicara secara agama memang tindakan itu tidak bisa dibenarkan, tapi beda lagi kalau dilihat dari sisi kemanusiaannya gitu kan. Berkaitan dengan seksual orientasi. Jadi semua manusia itu kan mau bebas dan berhak untuk hidup bahagia gitu kan, untuk aman dan tentram di negara sendiri gitu. Nah, jadi ya kita, kalau aku pribadi melihat mereka sebagai manusia yang sama seperti kita aja gitu. Dan kita juga nggak bisa memilih gitu kan untuk dilahirkan seperti apa gitu. Dan uh, LGBT ini juga kan bukan kriminal gitu yang harus diyakini atau apa harus ada diskriminasi atau tindak kekerasan gitu. Jadi ya selagi tidak memberikan kerugian kepada orang lain, menurut aku sih pribadi aku nggak apa-apa gitu. Dan aku juga sejauh ini berteman dengan siapa aja. Ya kalau mungkin aku ketemu dengan mereka yang memiliki orientasi yang seksual yang berbeda, mungkin akan aku arahkan juga gitu sama tadi akan aku bicarakan tentang ajaran agama Katolik. Oke, mungkin kita sampai ke kesimpulan podcast kita hari ini ya, bahwa tindakan LGBT dalam pandangan Gereja Katolik memang secara tegas ditolak karena tidak sesuai dengan ajaran moral Kristiani. Tapi Gereja Katolik sendiri tidak menolak pribadi dari LGBT tersebut, karena Gereja Katolik tetap memandang mereka sebagai manusia. Sehingga sebagai kaum muda Katolik tentunya kita juga ikut serta menolak tindakan kekerasan atau diskriminasi terhadap LGBT, sama seperti sikap gereja yang menentang tindakan tersebut. Walaupun gereja juga tidak membenarkan perbuatan LGBT. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita pada hari ini, dimulai dari pandangan gereja Katolik, tindakan kita sebagai kaum muda Katolik dalam menghadapi LGBT, dan juga pengalaman kita masing-masing ketika melihat hal tersebut di lingkungan sekitar kita. Berat banget ya pembahasan kita pada hari ini. Betul banget. Semoga yang dengar podcast kita hari ini juga nggak semakin bertanya-tanya ya, dan juga semoga pertanyaannya terjawab di pembahasan kita tadi terkait pandangan gereja Katolik terhadap LGBT. Oke, jadi yang masih belum puas tentang pembahasan kita podcast kali ini tentang LGBT, bisa kalian cari di Google atau di jurnal, di buku gitu ya. Oke, kalau begitu kita bertiga pamit undur diri. Kalau misalnya ada salah kata dan perbuatan atau ada salah-salah uh, pembicaraan dari kita bertiga, mohon maaf lahir dan batin. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.